Oke, what's up guys? Nah, kali ini gue mau merangkum film yang bikin panas nih. Film ini berjudul After yang dirilis tahun 2019 lalu. Nah, film ini sendiri bakal bercerita di mana ada seorang wanita yang sangatlah lugu dan masuk ke circle yang sangatlah buruk. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diawali dengan seorang wanita yang sangatlah masih polos dan mungkin masih memiliki bulu kumut, dan dia bernama si Tessa. Nah, diceritakan besok hari Tessa ini akan menjalani hari pertama kuliahnya. Lalu di sana juga terlihat ada ibu si Tessa di sana dan pacarnya yang bernama si Noah, tapi nggak pakai Ariel. Nah, diceritakan kalau si Noah ini masih SMA dan sedangkan si Tessa mau masuk ke kuliah. Lalu singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju asrama kuliah si Tessa. Nah, sesampai di sana, mereka ini dikejutkan dengan teman sekamar si Tessa yang mana terlihat seperti wanita begejulan atau berandalan, dan dia bernama si Steph. I'm Tessa. This is Tristan. Dan di sini si ibu yang melihat penampilan si Steph ini, dia pun langsung berniat untuk memindahkan si Tessa ke kamar lain. Tapi di sini si Tessa yang masih polos, dia ini tetap ngotot untuk satu kamar bersama si Steph, dan dia juga bilang kalau dia bisa menjaga dirinya. Nah, si ibu yang percaya kalau Tessa adalah wanita yang baik, akhirnya dia pun percaya dan langsung pulang ke rumahnya. Lalu singkat cerita, keesokan harinya kuliahnya pun dimulai. Dan di sini Tessa ini begitu sangat bersemangat untuk hari pertama kuliahnya itu. Lalu di sana juga si Tessa ini berkenalan dengan seorang mahasiswa dan dia bernama si Landon. Lalu pada malam harinya, saat si Tessa ini sehabis mandi, dia ini tiba-tiba dibuat kaget dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Nah, cowok ini bernama si Hardin, dan dia ini ternyata temennya dari si Steph. Dan di sini Tessa yang mau ganti baju, dia ini cukup risih dengan kehadiran si Hardin, dan dia pun langsung menyuruhnya untuk keluar. Tapi di sini si Hardin yang merupakan cowok polontong, dia ini masih tetap di situ, dan akhirnya Tessa ini mengusirnya dengan kata-kata yang kasar. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Tessa ini sedang sibuk dengan pelajarannya. Dan di sini dia pun tiba-tiba datangi oleh si Steph. Dan dia pun meminta si Tessa buat ikut ke pesta nanti malam. Dan di sini Steph juga mengatakan kalau pesta itu adalah ajang perkenalan si Tessa kepada semua teman-temannya. Nah, si Tessa yang masih polos dan masih memiliki bulu kumut, dia pun gak ngerti nih tentang pesta-pesta kayak gitu. Lalu dia ini mencoba untuk menolak ajakan si Steph itu. Nah, tapi di sini Steph ini terus memaksanya, dan pada akhirnya si Tessa ini mau gak mau nih mengiyakan ajakan si Steph itu. Lalu singkat cerita, hari pun poek. Di sini Tessa ini datang ke pesta itu, dan terlihat mereka ini sedang minum-minum tuak dengan campuran sedikit tai ucing yang membuat mereka pun teler di sana. Lalu di sini Tessa ini dikenalkan dengan circle-nya si Steph, dan di sana juga ada si Hardin, cowok yang polontong yang waktu itu ada di kamarnya. Nah, di sini Tessa ini diajakin sebat dan minum-minum tuak oleh teman-temannya si Steph. Tapi karena si Tessa ini merupakan cewek polos dan biasa minum jamu beas kencur, dia pun hanya bisa menolaknya. Lalu di sini circle si Steph ini punya ide yang cukup membagongkan nih, dimana dia menantang si Tessa buat bergenjot dengan si Hardin. Tapi di sini Tessa yang lagi-lagi masih polos dan jangankan untuk dicocol, gaya-gaya menilai pun dia pun tidak tahu. Dan pada akhirnya dia pun menolaknya dan langsung pergi meninggalkan mereka semua. Lalu keesokan harinya, di sini Tessa ini sedang ada kelas kuliahnya.
Dan di sini Stesa ini sedang memberikan sebuah pendapat tentang sebuah buku. Tapi saat pembicaraan itu berlangsung, di sini si Hardin ini tiba-tiba memotong pembicaraannya dan memberikan pendapatnya sendiri. Nah, mendengar hal itu, sontak membuat si Tessa sangatlah emosi dengan si Hardin. Well, there you have it. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Tessa ini sedang mengobrol dengan si Step. Dan di sini Step ini berkata kalau hidup si Tessa selama ini sangat diatur oleh ibunya, bahkan dia pun selalu menganggapnya sebagai anak kecil. Dan di sini juga si Nohya itu pacarnya adalah cowok pertama yang berpacaran dengan si Tessa. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya si Tessa ini sedang membeli sebuah kopi dan dia pun gak sengaja ngelihat si Hardin di sana. Nah, di sini si Hardin yang sadar kalau si Tessa lagi ngeliat dirinya, dia pun langsung bertingkah socool dan langsung nyamperin si Tessa. Lalu di sini dia pun langsung meminta maaf karena selama ini dirinya selalu membuat si Tessa selalu emosi. Lalu untuk ucapan maaf, si Hardin ini mengajak si Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Show me then. Nah, di sini si Tessa yang awalnya menolak ajakan itu, dia pun tiba-tiba langsung mengiyakan ajakan itu karena melihat perubahan dari si Hardin. Lalu singkat cerita, mereka ini pergi ke tempat yang dimaksud oleh si Hardin. Nah, sesampainya di sana, ternyata si Tessa ini dibawa ke sebuah hutan dan di sana juga ada sebuah danau. Lalu di sini si Hardin juga bilang kalau ini adalah tempat favoritnya untuk menenangkan diri kalau dia sedang larungsing. Lalu di sini si Hardin ini tiba-tiba membuka bajunya dan langsung ngojek di sana. Lalu di sini si Hardin juga mengajak si Tessa untuk berenang di sana. Dan dengan sedikit malu-malu bagong, si Tessa ini akhirnya berenang juga di sana. Lalu setelah cukup lama kekecepakan di sana, tiba-tiba hal yang ditunggu para penonton pun terjadi. Dan dimana akhirnya mereka pun beradu huntu dengan sangat elegan di sana. Woo! Lalu singkat cerita, setelah sepulangnya ngojai, mereka ini mampir dulu ke sebuah warteg yang ada di dekat sana. Dan terlihat hubungan mereka ini terlihat semakin akrab. Lalu saat sedang huhahehe dan seserian di sana, di sini tiba-tiba datang teman si Hardin. Nah, si Hardin yang mengetahui ada temannya ke situ, sikap si Hardin ini tiba-tiba berubah kepada si Tessa dan dia pun seperti malu kalau mereka ini sedang dekat. Lalu di sini si Hardin juga tiba-tiba bilang kepada si Tessa kalau apa yang dilakukan tadi siang itu hanya sebatas bersenang-senang saja dan gak ada hubungan apapun di antara mereka. Nah, di sini si Tessa yang sudah baper dan mendengar perkataan itu, dia pun sangat emosi nih dan langsung pulang ke rumahnya. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Tessa ini akan berangkat ke sekolahnya. Dan di sini dia pun tiba-tiba datangi oleh si Noah, yaitu pacarnya. Nah, setelah percakapan itu, di sini Tessa ini mengajak si Noah untuk datang ke pesta nanti malam. Lalu singkat cerita, di sini Tessa ini datang ke pesta itu dengan mengajak si Noah. Dan di sana juga terlihat ada si Hardin dan juga teman-temannya. Nah, di sini si Hardin yang melihat si Tessa bersama pacarnya, tiba-tiba dia pun muncul rasa cemburu kepada si Tessa. Lalu saat di sini mereka ini sedang berkumpul, tiba-tiba si Tessa ini diganggu oleh teman-teman si Hardin. Dan si Hardin yang melihat itu sontak membuatnya emosi dan bak. Ya, di sini dia pun langsung menghajar teman-temannya.
Lalu singkat cerita, sepulangnya dari pesta itu, di sini si Tessa ini tiba-tiba mendapatkan telepon dari si Landon, yang mana dia ini menyuruh si Tessa datang ke rumahnya untuk menenangkan si Hardin. Nah di sini sekedar info, jadi si Landon ini adalah calon saudara angkatnya si Hardin, karena ayah si Hardin dan juga ibunya si Landon, dia ini akan menikah minggu depan. Dan di sini kenapa si Tessa disuruh menenangkan si Hardin, karena si Hardin ini sangat emosi kepada ayahnya, karena dia akan nikah lagi. Karena dulu ayahnya ini sempat membuat kesalahan dan membuat ibu si Hardin ini meninggal dunia. Dan sekarang ayahnya ini malah mau nikah lagi. Nah sampai sini paham? Oke, sekarang kita masuk lagi ke ceritanya lagi guys. Lalu singkat cerita, si Tessa ini sampai di rumah si Hardin, dan dia pun langsung mencoba menenangkan si Hardin. Shouldn't you be with your perfect little boyfriend, Teresa? Don't bring Noah in it. Nah tapi ternyata usaha si Tessa ini tidak membuahkan hasil. Dan di sini malah dengan polontongnya, si Hardin ini malah memecahkan botol tuak di depan si Tessa. Lalu di sini si Tessa yang sabar, dia pun mencoba membersihkan botol itu. Dan saat membersihkan botol itu, seret, au, mama sakit. Dan tanpa sengaja, dia pun karahet oleh beling itu. Dan di sini si Hardin yang melihat itu, dia pun langsung mencoba menolongnya. Tapi di sini bukannya diobatin, di sini si Tessa ini malah digenjot di sana. Nah setelah bergenjot semalaman, di sini si Tessa ini tiba-tiba terbangun di keesokan harinya. Dan di sini si Tessa yang kaget kalau dia ketiduran di sana, dia pun langsung pulang ke rumahnya. Tapi pas mau pulang, dia pun bertemu dengan pacarnya, yaitu si Noah. Dan di sini si Noah juga menanyakan kemana si Tessa semalaman. Dan di sini dia juga tiba-tiba menyadari kalau si Tessa telah berselingkuh dan sudah digenjot oleh pria lain. Nah di sini si Noah yang sangat kecewa kepada si Tessa, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan putus dengan si Tessa. No, I'm confused. Lalu setelah putus, di sini ternyata si Tessa ini dia pun tidak sama sekali bersedih karena emang dia ini sudah baper dengan si Hardin. Nah beberapa hari setelah putus, di sini si Tessa ini terlihat semakin dekat dengan si Hardin, dan hari-harinya pun dihabiskan dengan bersenang-senang dan bergejot dengan si Hardin. Lalu singkat cerita, di mana mereka ini akan bergejot lagi, tiba-tiba si Tessa ini dibuat kaget dengan kedatangan ibunya. Nah si ibu yang melihat itu sontak sangat kaget karena si Tessa ini berubah hanya kurang dari 1 minggu. You go. Come with me. I knew as soon as I saw that roommate that something like... Dan di sini si ibu yang emosi, dia pun bilang kepada si Tessa untuk meninggalkan si Hardin. Dan kalau tidak, ibunya tidak akan menganggap si Tessa sebagai anaknya lagi. This is my life, and you have to let me live it. Tapi si Tessa yang sudah bucin kepada si Hardin dan sudah nyaman dengan hidup barunya, dia pun memilih bersama si Hardin dan gak peduli dengan ibunya lagi. Lalu setelah kepergian ibunya, di sini si Tessa ini malah semakin menjadi. Bahkan sekarang dia ini tinggal satu kosan dengan si Hardin, layaknya seperti suami istri. Lalu singkat cerita, di sini si Tessa ini menghadiri acara pernikahan ayahnya si Hardin dan ibunya si Landon. Dan dalam acara itu, di sini terlihat si Hardin ini menahan emosi kepada ayahnya. Nah si Tessa yang melihat itu, dia pun langsung mencoba menenangkan si Hardin dan dengan berdansa bersama, dan sekaligus diakhiri dengan bergejot yang sangat melesat. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Tessa ini dihampiri teman si Hardin, dan dia bernama si Molly. Dan dia ini ternyata sangat cemburu kepada kedekatan mereka berdua.
Nah, di sini si Molly ini tiba-tiba mengatakan kalau si Hardin mendekati si Tessa hanya bertujuan untuk mengenjotnya saja. Dan perkataan si Molly itu ditambah diperkuat pas Tessa nggak sengaja melihat isi pesan si Hardin. Lalu di sini setelah si Hardin ini kepergok, dia pun langsung meninggalkan si Tessa di situ. Nothing. Pardon, answer me. Where are you going? Nah, lalu pada malam harinya, di sini Tessa yang semakin penasaran dengan si Hardin, dia pun langsung mencoba mendatangi teman-teman si Hardin. Dan di sini Tessa ini mengatakan kalau dia dengan si Hardin sekarang sudah pacaran. Wow, Tessa. Lalu gak lama kemudian, di sini datanglah si Hardin. Dan di sini pada akhirnya si Hardin ini jujur semuanya kepada si Tessa. What's going on with me and her? Well, I don't believe you. What have you said? But thing. Jadi si Hardin ngedeketin si Tessa karena si Hardin ini merasa penasaran dengan si Tessa, yang mana waktu itu si Tessa telah menolaknya, bergenjot dengan dirinya. It was all a game. Tapi di sini si Hardin ini menambahkan bahwa perasaannya jadi tulus setelah dia tahu kalau sifat si Tessa sebenarnya. Nah, tapi di sini Tessa yang sudah sangat kecewa kepada si Hardin, dia ini langsung pergi dan akan pulang ke rumah ibunya. Nah, sesampainya di sana, di sini Tessa ini langsung minta maaf kepada ibunya. Dan di sini dia juga meminta maaf kepada si Noah karena telah membuatnya sakit hati. Dan di sini akhirnya mereka pun menjadi berteman. Lalu singkat cerita, di sini si Hardin dan si Tessa akhirnya menjalani hidup masing-masing. Dan singkat cerita juga, di sini Tessa ini sudah semester 1 dan dia pun tiba-tiba mendapatkan surat dari si Hardin. Dan di dalam surat itu, si Hardin ini menuliskan bahwa si Tessa adalah salah satu orang yang membuat dirinya jadi berubah menjadi pria yang lebih baik. Dan di akhir surat itu, si Hardin ini menuliskan untuk mengajaknya bertemu, yaitu di danau yang waktu itu mereka kunjungi. A secret spot. Lalu di akhir film, akhirnya mereka ini kembali bertemu. Dan pada akhirnya film pun mamat. Oke, gue dari tim Merah Pengencrit. Dan seperti biasa, terima kasih.